pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai pendekatan penyusunan anggaran. Kemarin kita sudah membahas mengenai konsep penyusunan anggaran, sekarang pendekatan-pendekatannya ya. Nah, dalam penyusunan anggaran itu ada 4 pendekatan di sini. Ada pendekatan tradisional, ada pendekatan kinerja, ada PPBS, kita ngomongnya pendekatan sistem perencanaan program dan anggaran terpadu, dan yang keempat adalah pendekatan zero base. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, sistem pendekatan tradisional. Nah, sistem anggaran tradisional ini adalah suatu cara penyusunan anggaran di mana tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kalau pendekatan tradisional ini dia itu nggak mengarah ke kegiatannya tuh ada kegiatan apa aja, tapi itu lebih kayak ke langsung aja gitu anggaran misalnya gini, anggaran Polres Damai gitu kan, belanja gajinya berapa, belanja peralatannya berapa begitu, terus belanja makanan berapa. Jadi dia itu tidak didasarkan pada kegiatan-kegiatan, tapi tidak didasarkan per kegiatan, tapi hanya secara keseluruhan di divisi itu gitu loh. Jadi kalau pendekatan tradisional itu lebih ke divisi-divisi, bukan ke kegiatan. Nah, ciri-ciri dari si tradisional ini adalah inkrementalis, ya kan? Inkrementalis itu adalah penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat gitu. Jadi eh, kalau inkrementalis ini maksudnya si anggaran ini itu jadi hanya dengan menambah atau mengurangi besar anggaran pada masing-masing item yang udah ada dalam anggaran tahun sebelumnya. Jadi dia itu base-nya itu dari anggaran yang sebelumnya gitu. Terus dan perubahannya itu pun hanya berdasarkan proporsi perubahan total dari anggaran tahun sebelumnya yang untuk anggaran yang sedang disusun ini gitu. Jadi intinya adalah kalau pendekatan tradisional ini dia itu tuh hanya secara keseluruhan, terus untuk merubahnya itu hanya tinggal menambah atau mengurangi dari budget yang sebelumnya gitu loh. Terus bersifat line items yaitu didasarkan atas sifat nature dari penerimaan dan pengeluaran. Nah, maksudnya di sini adalah jadi dia tuh apa ya, pendekatan tradisional itu tuh dia tuh sifatnya itu tuh eh kalau apa namanya, bingung ngomongnya. Jadi kalau pendekatan jadi kalau line item itu maksudnya dia itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya si pengeluaran dan penerimaan itu udah nggak relevan lagi gitu di mana di misalnya untuk di periode ini gitu. Jadi sifatnya itu adalah pokoknya intinya adalah dia itu mengikuti budget yang sebelumnya gitu. Jadi dia hanya menambah, mengurangi, terus udah gitu dia tidak melihat kegiatannya itu apa aja, masih relevan apa enggak di periode yang sekarang gitu. Terus jadi untuk pendekatan tradisional itu dia lebih ke secara keseluruhan sih gitu. Terus untuk karakteristiknya adalah sentralisasi, berorientasi pada input ya kan, terus tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. Terus line item dan incrementalis tadi, batasan departemen yang kaku, menggunakan aturan klasik, vote accounting, prinsip anggaran bruto, dan bersifat tahunan. Nah, kelebihannya adalah lebih gampang yang pasti, ya kan? Jadi, nggak rumit cara nyusunnya, terus tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi untuk memahami program baru, karena banyak dari kegiatan tersebut dilanjutkan dari tahun sebelumnya, gitu. Jadi, ya intinya adalah dia orientasinya input aja, jadi dari anggaran tahun kemarin itu tinggal dirubah-rubah dikit aja gitu, karena toh berdasarkan divisi dan yang dikeluarinnya pun ya items-items yang biasa-biasa aja, kayak misalnya bagian gaji, bagian makanan gitu. Jadi bukan per kegiatan. Terus kelemahannya hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Jadi fokusnya itu tuh hanya ke pokoknya tahun ini kita punya keperluan ini buat gaji segini, buat makanan segini gitu loh.
tidak memperhatikan sebenarnya tahun ini tuh ada kegiatan apa aja sih, budgetnya gimana sih gitu. Sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik gitu. Jadi bagian departemen itu tidak saling terkoneksi gitu. Jadi eh, sehingga tuh tujuan dari si pemerintahan itu tuh nggak jelas gitu, apa bukan nggak jelas, tujuan dari si pemerintahan itu tuh jadi nggak akan tercapai gitu karena setiap departemennya itu tuh tidak terhubung. Terus overlapping, kesenjangan dan persaingan antar departemen ya kan. Jadi antar departemen itu bukannya saling komunikasi, bukannya saling terintegrasi, tapi mereka itu ya udah lu gua gitu loh. Terus proses penganggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi atau modal. Nah, ini selanjutnya nih, pendekatan kinerja. Nah, kalau pendekatan kinerja itu pengelompokan anggarannya itu berdasarkan program atau aktivitas. Nah, terus setiap program pun itu dilengkapi dengan indikator kinerjanya. Jadi eh, apa namanya, kinerjanya gimana nih gitu loh di tiap departemen ini. Terus pada tingkatan yang lebih maju diterapkan unit costing tuh untuk setiap aktivitas. Jadi misalnya untuk program ini tuh langsung dirinci buat ini, buat ini, buat ini, buat ini gitu loh. Jadi bukan bukan kayak yang tradisional gitu. Jadi untuk secara keseluruhan aja tidak dirinci programnya tuh apa aja. Nah, kelebihannya pengalihan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian manajerial ya kan. Terus perencanaannya lebih baik, terus sebagai alat pengendalian yang lebih terhadap bawahannya karena beraktivitas itu, terus menekankan pada aktivitas yang memakai anggaran daripada besarnya jumlah anggaran yang terpakai gitu loh. Jadi menekankannya itu pada aktivitas yang memakai anggaran, bukan bukan kayak misalnya pokoknya anggaran ini tuh harus habis gitu loh. Biasanya kan kalau sekarang kan anggaran ini pokoknya harus habis gitu, harus terpakai gitu. Kalau sekarang enggak, menekankannya pada aktivitas yang memakai anggarannya. Terus lebih sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik yang lebih berorientasi pada kualitas layanan gitu. Terus untuk kelemahannya, nah nggak banyak yang memiliki kemampuan yang memadai untuk membuat anggaran tersebut. Terus terkadang terdapat kondisi yang sulit bahkan tidak memungkinkan pengukuran kinerjanya, jadi nggak ada pengukuran kinerjanya. Terus pendekatan ini kurang menghubungkan aktivitas yang dijalankan dengan visi dan misi yang diusung organisasi. Nah, tadi kan kita kan membahas mengenai indikator kinerja ya. Nah, apa sih indikator kinerja? Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, ya kan? Masukan seperti input, keluaran itu adalah output sama hasil outcomes-nya, manfaatnya sama dampaknya, benefit sama impact-nya. Nah, jenis-jenis indikatornya itu tuh macam-macam, yang tadi ada masukan, ada keluaran, ada hasilnya, ada manfaat dari si kinerja itu, sama ada dampaknya, indikator dampak. Nah, contohnya nih ya, misalnya nih, kegiatannya adalah penyelenggaraan kelompok belajar membaca dan menulis. Inputnya apa nih yang diperlukan ya kan? Ruangan, pengajar, peserta, perlengkapan sama peralatan belanja. Outputnya apa? Penyelenggaraan 3 kelompok belajar. Outcome-nya apa? Nah, outcome adalah benefitnya ya kan? Hasilnya ya kan? Menurunkan tingkat buta huruf sampai level 0% gitu. Nah, ini ada 2 kriteria indikator kinerja ya kan. Kita ituinnya apa namanya, nyingkatnya CREAM sama SMART. CREAM itu terdiri dari clear, relevant, economic, educate sama monitorable. Terus kalau SMART itu adalah specific, measurable, achievable, relevant sama time bound. Nah, clear itu apa gitu. Jadi indikator kinerja itu harus jelas dan tingkat ambigunya, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Terus kalau untuk relevan itu adalah indikator kinerja harus memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan sasaran dan tujuan yang ada, jadi harus terkait ya. Ekonomi yaitu harus berada pada harga yang wajar, jangan di markup, jangan digede-gedein. Terus educate adalah
harus dapat menilai kinerja. Kombinasi antara indikator lain harus dapat dijadikan sebagai basis untuk menilai kinerja yang layak. Terus monitorable yaitu harus selalu dapat disempurnakan jika penyempurnaan memang dibutuhkan gitu. Terus untuk yang smart adalah spesifik, yaitu jelas dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Untuk measurable berarti harus dapat diukur secara objektif, ya kan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kalau untuk achievable yaitu dapat dicapai secara rasional tanpa mengurangi tingkat tantangan yang seharusnya. Kalau time bound, relevance dulu ya, karena smart. Relevance adalah harus terkait aspek yang relevan. Terus time bound adalah memungkinkan untuk diukur dalam perspektif waktu tertentu yang telah ditetapkan. Nah, ini untuk yang kinerja. Kita lanjut ke PPBS. PPBS itu apa? Sistem perencanaan program dan anggaran terpadu, ya kan? Kalau jadi PPBS ini adalah teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Jadi PPBS itu tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang tadi saya bilang divisi-divisi, tapi berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, ya kan? Jadi PPBS ini adalah salah satu model anggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Jadi kan seperti kita tahu kan, kalau sumber daya itu kan terbatas, tapi kan keinginan masyarakat itu kan tidak terbatas. Makanya PPBS ini adalah anggaran yang disusun gimana caranya biar dengan sumber daya yang terbatas ini bisa menampung semua kemauan dari yang tidak terbatas itu gitu. Terus PPBS ini mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Jadi intinya kalau di PPBS ini kita harus tahu dulu nih tujuan jangka panjangnya apa, lalu untuk mencapai tujuan itu program-program apa aja yang harus dilakukan. Nah, program-program itulah nanti yang akan kita bikin anggarannya, gitu loh. Jadi program-program yang disusun di anggaran ini harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Nah, tapi PPBS ini punya keterbatasan nih, gitu. Jadi, cukup sulit membuat pernyataan yang bermakna dan eksplisit mengenai tujuan dan sasaran pemerintah yang dapat disetujui secara bersama. Jadi, untuk menetapkan tujuan itu kadang-kadang suka susah, gitu loh. Terus, tidak hanya tujuan yang berubah, tetapi penjabat yang dipilih pun khusus memilih untuk tidak memenuhi lebih daripada pernyataan yang sangat umum, sehingga menghalangi mereka untuk mengubah posisi ketika diharuskan oleh politik gitu. Terus terus ini yang ketiga adalah karena pejabatnya itu kan masa jabatannya itu kan masa jabatannya itu terbatas gitu kan ya. Jadi mereka tuh kadang-kadang tuh lebih fokus pada biaya jangka pendek aja daripada yang itu tujuan jangka panjangnya gitu loh. Seperti halnya anggaran kinerja, PPBS mengasumsikan bahwa basis data atau database yang memadai dan kemampuan analitis yang siap digunakan oleh organisasi sektor publik. Jadi memerlukan analisa yang cukup susah ya gitu loh. Terus pengukuran yang bersifat objektif lebih menjadi masalah dalam PPBS dibandingkan dalam pendekatan kinerja, sebab biaya dan manfaat dalam periode beberapa tahun harus dapat diperkirakan. Iya, jadi karena dia jangka panjang gitu kan, jadi harus tahu tujuan perusahaan sehingga itu susah gitu loh untuk untuk mengira-ngira gitu mengira-ngira biaya-biaya ke depannya itu seperti apa. Terus ini adalah tahapan dalam PPBS ya kan. Ini bisa kalian baca, menentukan misi dan misi dulu. Ini juga susah ya kan karena pejabatnya juga berganti-ganti terus tiap tahunnya. Terus menerjemahkan tujuan dan sasaran jangka panjangnya. Habis itu kita harus mengukur kebutuhannya ya kan, terus mengidentifikasi hambatan dan sumber dayanya gitu. Jadi ini ya, di sini kalian baca ini adalah tahapan dalam PPBS. Nah, dalam PPBS itu ada salah satu teknik untuk melaksanakan PPBS yaitu adalah Logical Framework Approach. Teknik ini merupakan suatu metode yang membantu dalam mendesain program atau kegiatan yang berorientasi pada hasil atau kinerja. Nah,
Ini proyek dalam si logical frame approach ini adalah tentukan sudut pandangnya gitu, terus tentukan project development objektifnya, tentukan output yang dihasilkan dalam proyek yang dilaksanakan. Jadi kita harus tahu dulu sudut pandang dari proyeknya, terus impactnya, development objektifnya nih. Jadi pengennya tujuannya tuh kemana sih, hasil yang dihasilkan tuh maunya apa sih gitu. Terus kalau udah menetapkan tujuan, udah menetapkan kita tahu manfaatnya apa, dampaknya apa, baru kita tentuin aktivitasnya apa nih untuk mengarah ke pencapaian yang tadi, pencapaian tujuannya. Abis kita tahu aktivitasnya, kita tentuin inputnya gitu loh, input yang akan digunakan. Nah, abis kita nentuin input, baru kita tentuin ini program jalan apa enggak gitu loh. Terus sesuai target apa enggak gitu. Makanya tentukan indikator kinerja, tentukan asumsi, harus memonitoring sama untuk uh, harus ada verifikasinya gitu. Nah, terakhir adalah pendekatan zero base, ya kan? Jadi untuk pendekatan zero base ini adalah setiap aktivitas atau program yang diadakan bertahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahunnya untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini. Jadi lebih melihat pada oke, misalnya kemarin tuh beraktivitas. Nah, sekarang tuh harus kita analisa lagi gitu loh. Si aktivitas ini tuh untuk tahun ini itu relevan apa enggak sih gitu loh. Apakah aktivitas ini dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut gitu. Terus proses dalam anggaran berbasis nol atau zero base itu adalah mengidentifikasi unit keputusan, ya kan, membangun paket keputusan, sama meninjau ulang dan peringkat paket keputusan gitu. Jadi mengidentifikasi dulu aktivitas-aktivitasnya, terus kita tinjau ulang, ya kan, terus kita bikin skala prioritasnya gitu. Terus keuntungan sama kelemahan dari pendekatan zero base ini, keuntungannya adalah menghemat biaya dengan mengidentifikasi dan menghilangkan program yang sudah tidak diperlukan, memfokuskan perhatian pada biaya dan manfaat dari jasa yang diberikan, meningkatkan kemampuan manajemen guna merencanakan dan mengevaluasi, terus memberikan justifikasi yang lebih baik untuk penyediaan anggaran. Kelemahannya adalah memerlukan banyak sumber daya, sehingga seperti dokumen-dokumen serta menyita banyak waktu. Terus sulit mendapatkan data yang diperlukan untuk menghitung biaya dari aktivitas alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir adalah misalnya dari keputusan resmi pemerintah. Oke, sekian dari pendekatan anggaran, ya kan? Sekian dari pendekatan anggaran. Ini adalah kesimpulannya. Intinya adalah ada 4, ya kan? Ada 4, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan kinerja, PPBS, sama zero base, ya, untuk masalah pendekatan penyusunan anggaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.